Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana menulis proposal penelitian tindakan kelas. Pada sesi kali ini, khususnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana menulis proposal khususnya bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Tujuan pada sesi ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana menulis proposal PTK, terutama bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa komponen proposal penelitian tindakan kelas atau PTK meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, serta lampiran yang isinya berupa instrumen penelitian, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas dan bagaimana mempraktekkan menyusun atau menuliskan bab 3 metodologi penelitian. Mari kita bahas. Pada bab 3 metodologi penelitian meliputi ada beberapa komponen. Yang pertama meliputi setting penelitian, kemudian subjek penelitian, kemudian prosedur penelitian, kemudian langkah-langkah pelaksanaan penelitian, selanjutnya ada metode pengumpulan data, serta indikator keberhasilan. Sistematika yang baru saja saya sebutkan sebenarnya tidak baku. Ada berbagai bentuk penulisan, sangat bervariasi, tetapi esensinya adalah sama. Terkait dengan adanya setting penelitian, waktu dan tempat, terkait dengan sasaran atau subjek penelitian, kemudian prosedur dan langkah-langkah penelitian, kemudian terkait dengan metode pengumpulan data atau banyak yang menggunakan istilah teknik pengumpulan data supaya lebih spesifik. Nanti terpisah lagi ada teknik analisis data, serta di akhir nanti ada indikator keberhasilan. Ini adalah salah satu contoh sistematika bab 3 tentang metodologi penelitian. Kita awali dengan komponen pertama. Yang pertama adalah setting penelitian. Pada komponen pertama, subbab setting penelitian, di sini peneliti diharapkan menyampaikan tempat pelaksanaan penelitian berlangsung, ya, pastinya sekolahnya, ya, karena di sini adalah penelitian tindakan kelas, serta waktu penelitian yang digunakan pada penelitian. Dan ini yang perlu disajikan tidak hanya rentang waktu, misalnya dari bulan apa sampai apa, misalnya Januari sampai Maret, tidak seperti itu, tapi juga menyampaikan jadwal penelitian yang biasanya dikemas dalam bentuk matrik atau tabel secara rinci setiap jenis kegiatan, mulai dari persiapan, penyusunan proposal, kemudian penyusunan instrumen, kalau perlu ada seminar proposal, kemudian pelaksanaan siklus, di mana setiap pelaksanaan siklus nanti mulai dari mengambil data, mengolah data, menganalisis data, sampai melakukan refleksi. Itu mungkin bisa dijadwalkan setiap siklusnya. Kalau minimal merencanakan 2 siklus, artinya menjadwalkan rencana 2 siklus tersebut, nanti hingga penyusunan pelaporan dan hingga seminar, ya, seminar hasil penelitian. Artinya semuanya dikemas dalam sebuah jadwal penelitian yang rinci waktu pelaksanaannya. Paling tidak ini bisa disajikan waktu minimal minggu keberapa pada bulan keberapa. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lihat contohnya terkait dengan jadwal seperti apa. Selanjutnya, pada subbab kedua yaitu subjek penelitian. Di mana pada subbab ini peneliti atau penulis menyampaikan informasi terkait dengan
siswa dan kelas yang akan diberi tindakan yang menjadi sasaran penelitian, beserta informasi jumlah siswa keseluruhan. Ya. Keseluruhan dan informasi jumlah peserta yang dibagi berdasarkan jenis kelamin dari peserta. Misalnya siswa putra berapa, putri berapa, dan sebagainya dalam satu kelas penelitian tindakan kelasnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Oke. Misalnya di sini sebuah rancangan bab 3 proposal penelitian tindakan kelas. Ini untuk contoh yang sebelumnya sudah saya contohkan. Untuk bab 2, kali ini bab 3, mulai dari setting penelitian. Di sini subbab setting penelitian, peneliti menyampaikan tempat penelitian, ada lokasinya dan sebagainya. Kemudian waktu, tetapi masih secara umum. Kemudian waktu penelitian di sini si penulis merinci kegiatan dalam bentuk matriks, ya. Ada kegiatan penulisan proposal, revisi proposal, pengumpulan data, dan seterusnya. Ini yang dikemas dalam sebuah jadwal penelitian. Lebih rinci lagi, jadwal pelaksanaan setiap siklusnya terpisah di sini oleh penulis. Boleh seperti ini, boleh juga langsung bergabung dengan jadwal yang di atas. Ini secara rinci sudah terjadwal, bahkan waktu pelaksanaan setiap siklus, setiap pertemuannya. Di sini penulis sudah menyajikan seperti ini. Ini boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, subjek penelitian. Di sini peneliti menyampaikan subjek penelitian adalah sasaran adalah anak kelompok B TK YM Pojong tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian dengan jumlah anak sekian. Kemudian yang dirinci lagi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, ini tadi contoh, sekali lagi contoh untuk subbab setting penelitian terkait dengan waktu dan tempat yang berjadwal serta subjek penelitian. Selanjutnya kita kembali ke rangka. Setelah kita membahas atau menyampaikan atau menuliskan setting penelitian dan subjek penelitian, lanjut menyampaikan, penulis perlu menyampaikan prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini, peneliti menyampaikan model PTK yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PTK oleh peneliti dan menyampaikan tahapan-tahapan penelitian sesuai dengan model yang ditentukan. Seperti yang kita ketahui, pernah dibahas sebelumnya bahwa model PTK bermacam-macam. Ada yang model PTK dari Chemistagard, ada yang Kurt Lewin, ada John Elliott, dan sebagainya. Nah, artinya di sini peneliti dipersilakan menentukan salah satu model yang nantinya akan diterapkan pada pelaksanaan penelitian. Artinya di subbab prosedur penelitian ini menyajikan bentuk model PTK-nya dalam bentuk gambar atau bagan dari model tersebut. Kemudian juga menjelaskan tahapan-tahapan dari bagan model tersebut. Ya, secara rinci apa saja disampaikan. Dan ini wisudannya sudah tersedia. Peneliti tinggal memindah atau menyalin saja. Gitu. Kemudian kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Oke. Di sini, nah seperti ini. Di sini peneliti menyampaikan, memberikan pengantar dulu bahwa jenis penelitiannya PTK, ya, desainnya dengan menggunakan model Chemistagard di sini. Kemudian tahapan tindakannya
Dapat dilihat pada gambar 31, ini yang digunakan, jadi ada pelaksanaan pengamatan perencanaan pelaksanaan pengamatan dan refleksi pada siklus 1, dilanjutkan siklus 2, dan juga ada perencanaan pelaksanaan pengamatan dan refleksi, dan seterusnya. Itu. Di sini tahapan tindakannya ada beberapa aspek tadi disampaikan, nanti akan lebih rinci lagi. Ini contoh penulisan prosedur penulisan. Bahkan peneliti bisa menulis lebih rinci terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, kita kembali ke kerangka lagi. Selanjutnya, setelah menuliskan prosedur penelitian, peneliti diminta menuliskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, di mana pada subbab ini peneliti menyampaikan rancangan kegiatan siklus yang meliputi perencanaan kegiatan penelitian, kemudian menyampaikan pelaksanaan, aktivitas pelaksanaan penelitian, kemudian observasi atau pengamatan, artinya aktivitas pengamatannya seperti apa, rancangannya, serta refleksi dari hasil kegiatan pelaksanaan penelitiannya. Hal ini disampaikan untuk setiap siklus dengan minimal 2 siklus. Artinya, di sini peneliti harus merancang aktivitas-aktivitas pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pada setiap siklusnya dengan minimal 2 siklus tersebut. Itu. Nah, sedangkan pada tahapan pelaksanaan, di sini harapannya paling tidak merencanakan pembelajaran dalam 2 pertemuan. Ini mengacu pada buku 4, pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang pernah saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Namun, kalau mengacu pada konsep teorinya, idealnya dalam satu siklus ada 3 pertemuan digunakan. Pertemuan pertama digunakan untuk mengenalkan metode yang baru, kemudian pelaksanaan, pemantapan, atau masuk evaluasi. Nah, pada langkah-langkah ini, pelaksanaan penelitian ini dirinci setiap siklusnya. Sebagai contoh di sini bisa dilihat kerangkanya diawali dengan siklus 1, perencanaannya apa? Di sini penulis menjelaskan rencana kegiatan siklus 1, aktivitasnya seperti apa saja. Mulai dari persiapan dan sebagainya. Mungkin menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan instrumen, mengkondisikan dan sebagainya. Kemudian berikutnya pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, bahwa menyampaikan minimal 2 pertemuan, kita rinci menjadi pertemuan 1, apa saja yang perlu dilakukan, yaitu pada pelaksanaan pembelajaran. Kalau biasanya dalam pembelajaran pasti ada rangkaian mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Artinya, di poin pelaksanaan ini, pertemuan 1, peneliti menjelaskan langkah-langkah secara rinci, langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup, termasuk evaluasi pembelajaran dalam bentuk kemasan paragraf sesuai dengan tahapan tindakan yang sudah dituangkan pada bab 2 di landasan teori atau kajian pustaka. Misalnya penerapan satu teknik atau model atau metode, strategi, pendekatan, bahkan program. Misalnya peneliti menerapkan satu model project-based learning dalam penelitian. Artinya, dalam kegiatan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan 1, ini harus memuat tahapan-tahapan penerapan model tersebut. Sebagai contoh, model project-based learning. Gitu. Artinya, harus sinkron antara langkah-langkah yang dituliskan, dirancanakan, pada langkah-langkah kegiatan yang direncanakan harus sinkron dengan langkah-langkah yang sudah dituliskan sebelumnya pada bab 2 kajian pustaka atau landasan teori yang terkait dengan variabel tindakan.
Artinya harus sama, harus nyambung. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kalau tadi minimal dua pertemuan pertama, kemudian pertemuan 2 juga menyampaikan hal yang sama, menjelaskan rencana langkah-langkah kegiatan awal, inti dan penutup, termasuk evaluasi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk paragraf sesuai dengan tahapan tindakannya. Sama, kalau tadi project base ya sama, tahapannya langkah-langkah project base juga harus sinkron sesuai dengan yang dituliskan pada bab 2 kajian pustaka. Kemudian poin berikutnya yaitu observasi. Di sini peneliti menjelaskan langkah-langkah proses pengamatan pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini. Mungkin terkait dengan waktu, terkait dengan bentuk instrumen yang digunakan, kemudian mungkin kalau memang memerlukan kolaborator disampaikan dengan kolaborator, ada observer tersendiri yang mungkin memberdayakan guru lain dan sebagainya. Sampaikan di sini. Kemudian refleksi, menjelaskan rencana aktivitas refleksi pasca melaksanakan pembelajaran. Seperti apa gambarannya refleksi yang akan dilakukan? Misalnya mungkin keterlibatan observer atau kolaborator, atau melibatkan siswa sebagai partner untuk menyampaikan refleksi hasil pelaksanaan pembelajaran dan sebagainya. Dituangkan di dalam subbab pada refleksi ini. Nah, itu tadi rangkaian tahapan perencanaan, rancangan dari perencanaan yang dilakukan, pelaksanaan setiap pertemuan, ada pertemuan 1-2, kemudian observasi atau pengamatan, serta refleksi pada siklus 1. Nah, hal yang seperti ini juga dilakukan pada siklus 2-nya. Artinya, penulis juga menuliskan rancangan dari 4 tahap tersebut, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Mungkin tidak serinci seperti yang ada di siklus 1, karena esensinya sebenarnya rencana pelaksanaan siklus 2 itu mengacu hasil refleksi siklus 1 atau siklus sebelumnya, di mana hasil refleksi siklus sebelumnya akan memunculkan hal-hal yang masih menjadi kendala, permasalahan, dan kekurangan sebagainya yang nantinya akan diperbaiki pada pelaksanaan siklus 2. Itu artinya nanti di perencanaannya juga akan melakukan hal-hal yang untuk memperbaiki tindakan pada siklus sebelumnya dan seterusnya. Tetapi secara umum tahapan cara penulisannya esensinya adalah sama, yaitu menuangkan rancangan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, kali ini kita coba melihat salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh seorang guru yang melakukan penelitian. Misalnya, Nah, contoh ini dapat kita lihat. Nah, nih, langkah-langkah penelitian mulai dari siklus 1. Di siklus 1 ini si penulis sudah merinci pertemuan 1, perencanaannya apa, pelaksanaannya, dan seterusnya. Kemudian pertemuan 2, dan seterusnya. Kemudian observasi yang akan dilakukan, kemudian refleksi, dan seterusnya. Termasuk siklus 2, ya, pada pertemuan 1, perencanaannya apa, pelaksanaannya, rinci, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian observasi dan refleksi. Dan seterusnya sampai siklus 2. Artinya siklus 1 dan siklus 2 memang sudah direncanakan di sini. Kita kembali ke kerangka. Guru Sinau yang dibanggakan, selanjutnya setelah tadi penulis peneliti menyusun rancangan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, baik siklus 1, siklus 2, dan seterusnya, yang terdiri dari masing-masing siklus ada 4 tahap. Selanjutnya, pada bab 3 ini, metodologi penelitian, peneliti juga akan
menyampaikan metode pengumpulan data. Ada berbagai istilah ya, tadi saya katakan di awal bisa langsung dengan teknik pengumpulan data. Tapi kalau saya lebih cocok dengan menggunakan istilah metode pengumpulan data. Karena di dalam metode pengumpulan data ini nanti ada beberapa sub lagi, yaitu dengan menyampaikan jenis datanya, kemudian teknik untuk mengumpulkan data itu sendiri, kemudian instrumen penelitian atau mendapatkan data, serta teknik untuk melakukan analisis data penelitian, data yang diperoleh. Jadi pada subbab metode pengumpulan data ini intinya si peneliti akan menyampaikan rangkaian pengumpulan data yang meliputi dari jenis data yang akan diperoleh atau yang akan diolah dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yang telah disebutkan pada jenis data tadi, kemudian menyampaikan instrumen penelitian yang digunakan, ya, bentuk atau format instrumen yang digunakan pada saat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik yang sudah ditentukan sebelumnya, serta menyampaikan cara pengolahan data dan menganalisis data penelitian yang diperoleh pada penelitian ini. Diawali dengan jenis penelitian data. Pada sebab jenis data ini, peneliti dapat menyampaikan jenis-jenis data yang terkait dengan data kuantitatif apa saja dan data kualitatifnya apa. Misalnya di sini, pada data kuantitatif, peneliti dapat menyampaikan atau menjelaskan data-data kuantitatif yang akan diperoleh pada penelitian terkait dengan permasalahan berhubungan dengan variabel masalah. Misalnya, contoh data hasil belajar, atau data kemampuan membaca permulaan, atau data motivasi belajar. Artinya, ini data-data yang berhubungan dengan variabel masalah. Kalau data hasil belajar berarti permasalahannya tentang hasil belajar. Kalau data kemampuan membaca permulaan berarti permasalahannya tentang kemampuan membaca permulaan, dan seterusnya. Sedangkan berikutnya adalah data kuantitatif, yaitu menyampaikan jenis data yang akan diperoleh pada penelitian yang terkait dengan proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah berhubungan dengan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Sebagai contoh, misalnya, data kualitatif yang akan diperoleh yaitu data aktivitas guru dalam pembelajaran dan data aktivitas siswa dalam pembelajaran. Itu jenis-jenis data yang kualitatif, data yang akan digunakan atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Kemudian, selanjutnya setelah tadi jenis data, terlanjutkan dengan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini di sini menyampaikan teknik yang digunakan dalam rangka mendapatkan data-data yang sudah disebutkan sebelumnya pada jenis data tadi, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di sini penulis menyampaikan jenis-jenis datanya. Pertama, menjelaskan cara mendapatkan data terkait data yang variabel masalah. Kalau tadi misalnya sebagai contoh, datanya adalah data hasil belajar, maka untuk mendapatkan data hasil belajar itu dengan teknik, dengan cara apa, dengan bagaimana caranya untuk memperoleh tersebut. Misalnya di sini dicontohkan ada tes tertulis atau lisan, atau mungkin penilaian produk, atau mungkin penilaian unjuk kerja, portofolio, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kemudian teknik yang lain yang digunakan untuk mendapatkan data berhubungan dengan proses pembelajaran. Dalam hal ini contohnya adalah aktivitas guru. Yaitu untuk mendapatkan data aktivitas guru dengan cara apa? Tekniknya apa? Di sini salah satunya adalah melalui observasi atau pengamatan langsung. Dan ini adalah teknik yang paling tepat untuk digunakan dalam untuk mendapatkan data aktivitas guru. Begitu juga untuk mendapatkan data terkait dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka teknik observasi adalah cara yang pas untuk melihat proses. Tapi bisa juga dengan menggunakan bentuk yang lain, misalnya dengan angket, misalnya seperti itu.
dengan kuesioner atau mungkin dengan wawancara, misalnya untuk merasakan hasil proses pembelajaran, guru bisa melakukan wawancara terhadap siswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh seorang peneliti. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen penelitian, ya. Atau kita lihat contoh dulu ya sebelum masuk ke instrumen. Di sini kita lihat contoh terkait dengan data, jenis data dan teknik pengumpulan data. Saya akan tunjukkan contohnya. Oke. Di sini sebagai contoh metode pengumpulan data yang disampaikan pada proposal ini, mulai dari jenis data. Di sini jenis data yang disampaikan, yaitu ada data apa saja yang disampaikan terkait dengan perkembangan motorik kasar, kemudian ada juga data aktivitas guru, aktivitas siswa, dan sebagainya. Ini disampaikan pada sub jenis data. Kemudian pada teknik pengumpulan data, di sini menyampaikan teknik-teknik yang digunakan, yaitu ada observasi digunakan selama proses pembelajaran. Di sini penjelasannya di bawah, ya kan? Oke. Untuk mendapatkan data terkait dengan aktivitas guru, aktivitas anak, hasil belajar dan hasil belajar, ya, menobservasi. Juga ada teknik dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui dokumentasi. Nah, inilah bentuk contoh, ya, contoh dari metode pengumpulan data, khususnya jenis data dan teknik pengumpulan data. Nah, kembali ke kerangka, ya, kembali ke kerangka. Setelah kita membahas teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, lanjut pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian disinilah alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang tadi sudah disebutkan pada subjenis data dengan cara yang digunakan pada teknik pengumpulan data. Maka di sini pada instrumen penelitian menyampaikan alatnya, instrumennya. Kalau tadi misalnya contohnya adalah masalahnya hasil belajar atau kemampuan membaca permulaan atau motivasi belajar, maka itu yang berkaitan dengan masalah, maka instrumen apa yang digunakan? Jadi di sini jelaskan alat instrumen yang digunakan terkait dengan variabel masalah. Contoh tadi kalau masalah hasil belajar, misalnya dengan instrumennya berupa soal pilihan ganda atau soal IC, atau mungkin soal tes praktek, atau mungkin ada LKS, LKPD, atau lembar penilaian unjuk kerja, ada rubrik penilaian kerja, atau lembar penilaian produk, atau portofolio, dan sebagainya. Disesuaikan dengan jenis data dan teknik yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan variabel masalah. Kemudian contoh berikutnya, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data aktivitas guru. Contohnya lembar observasi atau pengamatan aktivitas guru dalam KBM. Dan yang berikutnya contoh instrumen untuk terkait dengan aktivitas siswa. Adanya lembar observasi atau pengamatan aktivitas siswa. Sebagai contoh, kita lihat baik. Berikutnya ini adalah contoh dari instrumen penelitian, ya. Sebagai contoh, di sini ada contoh lembar tes tertulis karena permasalahan hasil belajar, maka di sini mencontohkan menggunakan lembar tes tertulis. Di sini penulis atau peneliti menyampaikan jenisnya, kemudian indikator atau kisi-kisi dari soal tes yang akan dikeluarkan atau digunakan pada penelitian ini. Di sini menunjukkan
Ada indikator dicapai, ada indikator soal, kemudian bentuk soalnya, dan soalnya. Seperti pada kartu soal pada umumnya. Artinya ini yang akan, kisi-kisi ini yang akan nanti digunakan menjadi soal tes pada penelitian ini. Kemudian juga menyajikan instrumen lembar observasi kinerja guru atau aktivitas guru. Di sini si peneliti menyampaikan bentuk instrumen observasinya, ya. Sebagai contoh di sini ada aspek yang diamati, ya, dengan menggunakan checklist ya tidak, artinya setiap aspek ini nanti diobservasi terlaksana atau tidak, ya atau tidak, ada atau tidak, itu diikuti dengan ada catatan kalau memang diperlukan. Ini bentuknya ada beberapa aspek yang diukur di sini sesuai dengan penerapan tindakannya. Di sini menerapkan model PJPL contohnya. Nah, kemudian inilah cara penskorannya, ya, penghitungannya dan sebagainya. Nah, kemudian instrumen berikutnya adalah contoh berikutnya lembar observasi aktivitas siswa. Di sini si peneliti menyajikan contoh bentuk lembar observasi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Di sini intinya sama, ada aspek yang diukur, ada penskoran. Di sini adalah instrumen yang digunakan untuk seluruh siswa. Tapi ada aspeknya di sini. Kemudian cara penskorannya di sini ada rubrik kriteria keaktifannya seperti apa. Diberi skor 3 jika seperti apa, 2 jika seperti apa, 1 jika seperti apa, dan seterusnya. Ini contoh instrumen untuk mengamati aktivitas siswa. Itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke kerangka. Ya, kita kembali pada kerangka. Setelah menyampaikan rancangan instrumen yang akan digunakan pada penelitian, selanjutnya menyampaikan teknik analisis data penelitian, di mana pada sebab ini peneliti menyampaikan jenis, bentuk, atau teknik analisis data yang digunakan pada setiap data yang diperoleh. Kalau tadi di atas ada data hasil belajar, ya, yang data kuantitatif. Kemudian ada data yang berkait dengan proses, ada data aktivitas guru, dan data aktivitas siswa. Maka di sebab ini menyampaikan cara mengolah dan menganalisis dari data-data yang diperoleh tersebut, yang sudah saya contohkan tadi. Maka oleh karena itu di sini diharapkan peneliti dapat menjelaskan cara untuk mengolahnya, misalnya dalam bentuk rumus, ya, dari data yang diperoleh, dan cara menganalisis terkait dengan kategori atau kriteria dari data yang berhubungan dengan variabel masalah ataupun berkait dengan proses pembelajaran. Diawali dengan yang variabel masalah. Sehingga di sini di poin pertama di teknik analisis data menyampaikan analisis datanya apa, bentuknya seperti apa nanti. Nah, artinya kalau secara penamaan nggak ada masalah, misalnya analisis data hasil belajar misalnya, atau analisis data motivasi belajar. Yang dipentingkan adalah rumus atau pengkategorian menganalisis dari data tersebut yang berhubungan dengan variabel masalah. Kalau tadi adalah contoh data hasil belajar, yaitu bagaimana rumus mengolahnya dan menganalisisnya. Begitu juga yang terkait dengan aktivitas belajar. Di sini peneliti diminta untuk menjelaskan cara untuk mengolah dan menganalisis data terkait dengan aktivitas guru. Ya, contohnya dalam penamaannya di sini analisis data aktivitas guru dalam KBM misalnya atau dalam PBM misalnya. Itu. Tapi yang penting adalah menunjukkan pada sebab ini menunjukkan cara mengolahnya, misalnya rumusnya, dan cara menganalisisnya seperti apa. Perlu dijelaskan terkait dengan data aktivitas guru ini. Sama halnya dengan yang data aktivitas siswa. Di sini juga dijelaskan cara mengolah dan menganalisisnya seperti apa. Seperti yang aktivitas guru di atas yang disampaikan seperti apa, itu bisa
bisa digunakan. Nah, sebagai contoh kita coba lihat contohnya, cara menganalisisnya. Kita lihat. Nah, di sini sebagai contoh, sebagai contoh di sini adalah analisis data penelitian. Di sini data kuantitatif ya. Nah, di sini berhubungan dengan hasil belajar, data kuantitatif berupa hasil belajar tes siswa ya. Di sini peneliti menggunakan rumus ketutukan klasikal ya dalam menghitung hasil belajar, sehingga untuk menentukan berapa persen ya nanti siswa yang dikategorikan tuntas. Nah, kemudian ada pengkategoriannya, tingkat ketuntasan dikatakan tuntasnya seberapa di sini, mengacu pada salah satu sumber atau referensi. Kemudian data kualitatifnya di sini peneliti ya terkait dengan lembar observasi data terkait dengan proses pembelajaran. Di sinilah baik itu kinerja guru maupun aktivitas siswa ya sama-sama menggunakan rumus yang sama untuk menghitungnya ya. Kemudian juga pengkategoriannya dan seterusnya. Kemudian pada kategori kinerja yaitu menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, ada rentang nilai dan lebih besar 80 dan sebagainya. Ini yang sudah ditentukan oleh ini, termasuk ini untuk aktivitas siswa maksud saya. Untuk aktivitas siswa. Ini penggunaan rumusnya, ini pengkategoriannya dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Baik, itu tadi contoh penyampaian teknik analisis data penelitian, baik itu data kuantitatif maupun kualitatif. Lanjut, kita kembali lagi pada kerangka penulisan. Selanjutnya adalah penulisan indikator keberhasilan. Pada bab 3 ini, metodologi penelitian, komponen terakhir adalah menyampaikan indikator keberhasilan. Di sini peneliti menjelaskan indikator atau target keberhasilan penelitian yang berhubungan dengan variabel masalah. Kalau misalnya variabel masalahnya adalah hasil belajar, maka target dari penelitian ini hasil belajarnya seperti apa, sehingga dikatakan penelitian ini sudah berhasil. Atau kalau hitungannya adalah siklus, maka siklus itu akan berhenti ya pada indikator seperti apa. Itu misalnya contoh secara singkat, misalnya indikator dari penelitian ini misalnya terkait dengan variabel masalah, misalnya 80% siswa sudah memenuhi KKM. Andaikan misalnya KKM-nya adalah 75, artinya penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa yang sebagai subjek penelitian ini sudah memenuhi KKM yang 75 tadi. Atau indikator dalam bentuk rata-rata kelas, misalnya untuk hasil belajar rata-rata kelasnya 75. Maka kalau jika rata-ratanya belum sampai 75, maka penelitian belum berhasil atau siklus masih berlanjut ya, masih berlanjut itu sampai minimal rata-rata kelas 75 itu terpenuhi. Ini sebagai contoh. Oke, kita lihat contoh yang lain, yaitu kita lihat
Oke. Contoh di sini misalnya, ya, contohnya indikator keberhasilan dari penelitian adalah hasil belajar IPA siswa meningkat ditunjukkan dengan minimal 80% siswa tuntas atau mencapai nilai yang ditetapkan yaitu 75. Ini sebagai KKM. Itu. Jadi ini yang menjadi indikator keberhasilan penelitian. Tetapi di sini penulis juga membuat indikator keberhasilan berhubungan dengan proses, yaitu terkait dengan kinerja guru, ya, serta keaktifan siswa. Di sini kinerja gurunya diukur jika berhasil jika dikatakan mencapai nilainya minimal 85, sedangkan keaktifan siswa yaitu 80% siswa aktif. Nah, artinya si peneliti juga membuat indikator yang berhubungan dengan proses. Tapi yang menjadi fokus utama adalah indikator keberhasilan yang berhubungan dengan variabel masalah, karena itu yang akan dipecahkan. Nah, ini adalah contoh bentuk indikator penulisan indikator keberhasilan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan bab 3, penulisan proposal untuk bab 3, ya, metodologi penelitian. Selamat mencoba, ya. Silakan dipraktikkan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.